Ketika kita hidup dan saling menghormati satu dengan yang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Ketika kita meletakkan nilai yang benar kepada setiap anggota tubuh Kristus, kita hidup saling menghormati satu dengan yang lain, maka hasilnya adalah supaya tidak terjadi perpecahan. Kenapa perpecahan terjadi dalam kebersamaan? Kenapa perpecahan sering terjadi dalam kesatuan? Karena kita saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Kita menaruh nilai yang salah kepada orang lain. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita masih ada dalam tema besar kita. Dan tema yang masih kita ajar atau kita bicarakan sampai saat ini adalah berjalan dalam kesatuan. Minggu kemarin, Bapak Ibu dan saya kita baru belajar sama-sama tentang panggilan untuk hidup dalam kesatuan. Dikatakan bahwa untuk hidup dalam kesatuan, Bapak Ibu dan saya harus sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri, menganggap orang lain lebih utama, tidak memperhatikan kepentingan sendiri tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang satu judul, yaitu mengapa kesatuan itu sulit terwujud. Mengapa kesatuan sulit terwujud. Saya mau baca dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 di ayat yang ke-12 sampai 27, demikianlah firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota-anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik orang budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan kepada anggota-anggota kita yang kurang elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita.
Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saya mau baca dalam terjemahan yang lain dalam firman Allah yang hidup di ayat 12 dan 14. Ayat yang ke-12 dan 14 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dibilang begini. Tubuh kita terdiri dari banyak bagian. Dan ketika dipersatukan, bagian-bagian itu hanya membentuk satu tubuh. Demikian juga halnya dengan tubuh Kristus. Ayat 14, demikianlah tubuh terdiri dari banyak bagian, bukan hanya satu bagian. Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 12 ini sedang memberikan satu ilustrasi tentang kehidupan kita sebagai satu kesatuan. Dan Alkitab menggunakan tubuh manusia sebagai penjelasannya. Alkitab menjelaskan bahwa ketika dikatakan satu tubuh, itu tidak terdiri dari satu anggota atau satu bagian saja. Tetapi tubuh itu terdiri dari banyak anggota. Di mana anggota-anggota tubuh itu saling terhubung satu dengan yang lain. Dan anggota-anggota tubuh itu saling menopang satu dengan yang lain. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita katakan bahwa kita hidup dalam satu kesatuan, maka hal yang terpenting adalah begini Bapak Ibu. Kita harus terhubung satu dengan yang lain. Dan itu menjadi dasar untuk Bapak Ibu dan saya kita bisa hidup dalam kesatuan. Pertanyaannya buat kita. Pertanyaannya buat Bapak Ibu dan saya bahwa mengapa kesatuan itu menjadi sesuatu yang sulit terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengapa kesatuan itu sulit terwujud? Bukankah Bapak Ibu dan saya kita ada di jemaat lokal di tempat ini? Bapak Ibu dan saya kita ada di komunitas. Kita ada di KC. Mengapa? Artinya kalau kita pertanyakan mengapa berarti ada sebabnya. Mengapa kesatuan itu menjadi sesuatu yang sulit terwujud? Dari bacaan 1 Korintus 12 tadi, hal yang pertama yang menyebabkan kenapa kebersamaan, kesatuan itu sulit terwujud. Yang pertama adalah hidup yang terpisah atau tidak terhubung. Hidup yang terpisah atau hidup yang tidak terhubung. Terpisah di sini ada dua hal Bapak Ibu. Terpisah yang pertama adalah kita terpisah dari sumber. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 dibilang begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dibilang begini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu, Bapak Ibu dan saya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dikatakan begini, jikalau kita yang adalah ranting tidak terhubung dengan pokok, maka Bapak Ibu dan saya kita tidak bisa menghasilkan buah. Ketika Bapak Ibu dan saya terhubung dengan sumber, terhubung dengan pokok, buah itu pasti terjadi. Kenapa buah itu pasti terjadi? Karena begini Bapak Ibu. Kehidupan kesatuan itu adalah kehidupan kerajaan Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus hidup dalam satu kesatuan. Makanya Bapak Ibu dengar apa yang disampaikan oleh Parulan kemarin. Bahwa bahasa kerajaan sorga adalah kita. Tapi bahasa kerajaan iblis adalah aku.
Ketika Bapak Ibu dan saya terhubung dengan sumber, terhubung dengan Bapa sebagai pokok, maka otomatis ranting itu akan menghasilkan buah. Pertanyaannya buat kita begini Bapak Ibu. Mengapa sampai saat ini kesatuan itu menjadi sesuatu yang sulit terwujud? Jangan-jangan kita sedang terhubung dengan pokok yang lain. Jangan-jangan kita sedang terhubung dengan pokok yang salah. Sehingga menghasilkan buah yang salah. Di dalam Yohanes 17 ayat 22 dibilang begini. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Yesus telah memberikan semuanya kepada kita. Seharusnya kita sebagai orang-orang yang terhubung dengan pokok, kita bisa menghasilkan buah. Karena itu menjadi kerinduan dari Bapa. Waktu Bapak Ibu terhubung sebagai ranting dengan pokok, otomatis buah akan lahir. Kesatuan itu akan tercipta. Kesatuan itu menjadi gaya hidup kita. Kenapa? Karena kita terhubung dengan Bapa yang adalah sumber, yang adalah punya cara hidup. Kesatuan, kebersamaan itu. Mari cek hidup kita hari-hari ini Bapak Ibu. Apakah benar saya sedang terhubung dengan pokok yang benar? Atau pokok yang salah? Kalau saya terhubung dengan pokok yang salah, saya mau berubah. Saya mau terhubung dengan pokok yang benar. Supaya buah kesatuan itu bisa tercipta. Kesatuan itu bisa terwujud di dalam hidup kita. Yesus bilang begini, kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah. Tetapi kalau kamu tinggal di luar aku, jikalau kamu tidak terhubung dengan aku, kamu tidak akan bisa menghasilkan buah. Jadi yang pertama adalah, apakah benar Bapak Ibu sedang terhubung dengan sumber? Hal yang kedua adalah kita terpisah dari sesama. Kalau yang pertama itu kita terpisah dari sumber, yang kedua adalah kita terpisah dari sesama. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 14 dibilang begini. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu, tubuh kita itu terdiri dari banyak anggota. Ada tangan, ada mata, ada kaki. Selama kaki atau mata atau tangan itu terhubung kepada tubuh, maka tangan ini akan berfungsi secara maksimal Bapak Ibu. Sudah coba bayangkan, kalau andai kata tangan ini terpisah dari tubuh, apakah tangan ini masih bisa berfungsi? Andai kata kaki ini terpisah dari tubuh, apakah kaki ini masih bisa berfungsi? Jawabannya adalah ketika tangan ini terpisah, tangan ini tidak akan berfungsi apa-apa. Bahkan tangan ini akan mati. Waktu Bapak Ibu dan saya terpisah dari sesama, maka Bapak Ibu dan saya kita tidak akan bisa berfungsi. Mungkin secara jasmani Bapak Ibu dan saya kita beribadah, kita melayani. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Apakah benar saya sedang terhubung satu dengan yang lain sebagai satu komunitas? Jangan-jangan saya sedang terpisah dengan orang-orang di sekeliling saya.
Kalau saya pakai bahasa yang disampaikan oleh Pak Rulan di minggu kemarin, dibilang begini, jangan hidup untuk kepentingan diri sendiri. Waktu Bapak Ibu dan saya hidup untuk kepentingan diri sendiri, sebenarnya kita sedang terpisah dari orang-orang di sekeliling kita. Karena yang kita kejar bukan kepentingan bersama, bukan kepentingan orang lain, tapi yang kita kejar adalah kepentingan diri kita sendiri. Waktu Bapak Ibu dan saya cuma mengejar kepentingan sendiri, sebenarnya kita seperti tubuh atau anggota bagian tubuh kita yang sedang terpisah. Sehebat-hebatnya Bapak Ibu dan saya, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Karena tubuh ini harus terhubung satu dengan yang lain. Tangan gak bisa berjalan sendiri, kaki gak bisa berjalan sendiri. Sepintar-pintarnya kita Bapak Ibu, kita tetap harus terhubung satu dengan yang lain. Dan Tuhan memberikan ilustrasi itu di 1 Korintus 12 tadi. Dan kita perlu tahu begini Bapak Ibu, bahwa orang lain hidup, mereka juga membutuhkan kita. Siapapun kita, Bapak Ibu dari latar belakang apapun, pendidikan Bapak Ibu mungkin tidak tinggi, tapi Bapak Ibu harus menyadari bahwa saya dibutuhkan oleh orang lain. Sebagai tangan atau sebagai kaki, saya dibutuhkan oleh orang lain. Kehadiran Bapak Ibu dan saya sangat dibutuhkan oleh orang lain. Kita adalah orang-orang yang Tuhan bilang begini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Di dalam Bapak Ibu dan saya, ada satu potensi yang sangat besar yang Tuhan taruh di dalam kita. Kita adalah orang-orang yang bisa memberi jawaban untuk dunia ini. Bapak Ibu dan saya, kita adalah orang-orang yang bisa membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Kita bisa menasihati orang, kita bisa menasihati pembesar-pembesar di luar sana. Sekalipun kita bukan orang-orang yang dipandang di strata masyarakat kita, orang-orang yang pintar begitu. Tapi kenapa? Karena Kristus ada di dalam kita. Karena kita terhubung tadi dengan sumber. Kita adalah orang-orang yang bisa menjadi mata dan kita dapat melihat jauh ke depan. Dan itu kita bisa memberitahukannya buat orang lain. Bapak Ibu bisa bertindak sebagai telinga yang bisa mendengar suara Tuhan. Dan pesan itu bisa disampaikan kepada orang lain. Itu menunjukkan bahwa kita sedang terhubung satu dengan yang lain. Anggota tubuh itu tidak hidup terpisah-pisah. Tapi kita saling menopang satu dengan yang lain. Siapapun kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jangan mau hidup terpisah satu dengan yang lain. Mari terhubung satu dengan yang lain. Mari hidup dalam kesatuan. Sebab waktu kita hidup bersama, kita hidup dalam kesatuan, kita akan menjadi berkat untuk orang lain. Kita bisa menjadi anggota tubuh yang berfungsi untuk orang lain. Saya pakai satu ilustrasi begini Bapak Ibu. Saya memakai kacamata. Kacamata ini tentu dikhususkan karena mata saya tidak bisa melihat secara dekat. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa untuk mata ini bisa melihat, untuk kacamata ini bisa ada di mata ini, dia perlu hidung. Tujuannya supaya kaca ini bisa diletakkan di atas hidung. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau hidung saudara tidak ada. Rata. Kira-kira kaca ini bisa ditaruh enggak? Jatuh. Sekalipun mungkin Bapak Ibu punya hidungnya mancung ke dalam. Tapi bersyukur karena hidung yang Tuhan taruh, dia punya fungsi. Selain kita bisa menghirup udara lewat hidung, dia berfungsi untuk meletakkan kaca ini. Untuk mata melihat, dia butuh telinga. Telinganya apa? Supaya kaca ini bisa ditahan. Kalau tidak kaca ini jatuh. Waktu saya tunduk, kaca ini jatuh. Jadi untuk mata ini bisa melihat, dia perlu hidung, dia perlu telinga. Bahwa Bapak Ibu dan saya, kita bilang kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita.
Kalau kita mengerti ini Bapak Ibu, kesatuan itu akan terwujud. Karena kita tahu bahwa saya tidak bisa sendiri, saya perlu orang lain. Orang lain juga perlu kehadiran saya. Makanya jangan terpisah dari sumber, dan yang kedua adalah jangan terpisah dari sesama. Karena sesama orang lain membutuhkan saya, dan saya juga pun membutuhkan orang lain. Dengan demikian kesatuan itu bisa terwujud. Yang kedua adalah tidak berfungsi secara maksimal. Tidak berfungsi secara maksimal. Di dalam Roma 12 ayat 5, di dalam Roma 12 ayat 5, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu, kita diciptakan dengan kekuatan, dengan karunia yang berbeda-beda. Ada orang yang mempunyai karunia untuk menyembuhkan. Ada orang yang punya karunia untuk melakukan mujizat. Ada orang yang punya karunia atau kekuatan untuk dia bernubuat. Ada juga orang yang punya kekuatan untuk melayani. Tuhan memberikan kita masing-masing dengan kekuatan. Tuhan memberikan kita masing-masing dengan karunia. Dan tidak ada seorang pun yang berkata begini, bahwa saya tidak punya kekuatan atau saya tidak punya karunia sekali. Kita harus sadar begini Bapak Ibu, bahwa Tuhan menaruh kekuatan, Tuhan menaruh karunia itu di dalam kita. Ada tujuannya. Bahkan mungkin Bapak Ibu melihat ada orang-orang yang cacat, orang-orang yang dilahirkan tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi tahu nggak, orang-orang yang lahir mereka cacat, tapi Tuhan mengaruniakan mereka kekuatan, ada karunia. Dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa orang-orang seperti itu mereka melakukan hal-hal yang besar. Kalau mereka yang cacat saja, mereka punya kekuatan, Tuhan taruh sesuatu di dalam mereka. Betapa kita yang hidupnya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang baik. Pertanyaannya begini, waktu Tuhan taruh itu di dalam kita, waktu kita punya kekuatan untuk melayani, karunia untuk bernubuat, apakah kita menggunakan itu secara maksimal di dalam kehidupan kesatuan? Saya mau baca dalam Roma 12 ayat 6 bilang begini. Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8 bilang begini. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Tuhan bilang begini. Kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dari 3 ayat di atas di dalam Roma 12, saya mencatat ada 7 karunia atau 7 kekuatan. Yang saya boleh bilang ini Tuhan taruh itu di dalam kita. Bapak Ibu dan saya kita bisa bernubuat. Bapak Ibu dan saya kita bisa melayani. Kita bisa mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu. Memberi pimpinan, menunjukkan kemurahan. Paling tidak Bapak Ibu, dari semua ini ada satu di dalam kita. Tidak mungkin tidak ada Bapak Ibu. Kalau kita bilang tidak ada, kita sedang bilang bahwa Tuhan itu tidak adil dengan hidup saya. Tuhan bilang jelas. Tuhan mengaruniakan kepada kita masing-masing. Pertanyaannya buat kita begini, dengan semua yang Tuhan taruh, dengan semua yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita,
Apakah kita mempergunakan itu secara maksimal untuk memberkati orang lain? Kalau hari ini Bapak Ibu punya kekuatan untuk melayani, marilah melayani dengan benar. Kalau Bapak Ibu punya kekuatan untuk menasihati, kiranya karunia menasihati itu Bapak Ibu pakai untuk menasihati orang lain, bukan untuk menceritakan kejelekan orang lain. Kalau hari ini Bapak Ibu punya kekuatan untuk memimpin, hendaklah Bapak Ibu memimpin dengan takut akan Tuhan. Sekali lagi, mari pakai segala sesuatu yang Tuhan taruh di dalam kita secara maksimal. Dengan demikian, kesatuan itu akan terwujud di dalam kehidupan kita. Kenapa kesatuan itu sulit terwujud? Karena kita salah mempergunakan semua yang Tuhan taruh di dalam kita. Seharusnya yang baik kita gunakan, tapi itu kita pakai untuk sesuatu yang salah. Seharusnya kita bisa menasihati banyak orang. Seharusnya saya bisa membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain. Seharusnya saya bisa menunjukkan kemurahan hati saya kepada orang lain. Kalau ingat parulan khotbah kemarin dibilang begini, makanya jangan mementingkan kepentingan diri sendiri. Waktu Bapak Ibu dan saya mempergunakan semuanya secara maksimal. Semua kita mementingkan kepentingan orang lain, bukan kepentingan saya. Kesatuan itu menjadi sesuatu yang mudah terwujud Bapak Ibu. Saya yakin itu. Kalau setiap kita anggota tubuh saling berfungsi secara maksimal, lain menopang lain, saya percaya kesatuan itu pasti terwujud. Kadang-kadang kita dalam satu komunitas, tapi kita bukan mempergunakan apa yang Tuhan taruh itu secara maksimal. Tapi kita terbalik Bapak Ibu. Waktu kita melihat teman kita diangkat, kita melihat, kalian tahu gak sih? Wih, paling sombong. Baru tarangka sadiki leisu, bajalang. Pertanyaannya, apakah itu yang Tuhan kehendaki untuk ada di dalam kita, untuk kita mempergunakan, untuk memberkati, menasihati? Waktu kita lihat teman kita diberkati, punya motor baru atau mungkin punya mobil baru. Alah baru punya motor sasu sombong. Kalau kehidupan kita seperti itu Bapak Ibu, bagaimana kesatuan itu bisa terwujud? Padahal kita ada dalam satu kesi, padahal kita ada dalam satu komunitas. Setiap kita, Bapak Ibu dan saya, kita punya paling rendah ada satu. Kalaupun kita punya satu, mari pakai itu secara maksimal. Gunakan itu untuk memberkati orang lain. Gunakan itu supaya kesatuan itu bisa terwujud. Jangan pakai untuk hal-hal yang tidak benar. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu dan saya bilang begini, iya Pak, tapi saya hidup melayani Pak. Saya melayani di gereja, saya melayani di kesi. Melayani bukan soal hari Minggu Bapak Ibu dan saya ada di gereja lokal ini. Tapi melayani adalah begini Bapak Ibu. Saya memberikan seluruh hidup saya untuk kepentingan orang lain. Itu melayani. Saya menjadi orang yang mengutamakan kepentingan orang lain. Di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di tempat di mana Bapak Ibu dan saya ditempatkan. Kita bukan hidup untuk kepentingan kita, tapi kita mengusahakan kepentingan orang lain. Waktu kita menyadari semua ini Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu dan saya memutuskan untuk mempergunakan semua yang Tuhan taruh secara maksimal. Kesatuan bisa terwujud. Saya kembali ke ilustrasi tadi Bapak Ibu. Waktu mata ini bisa melihat karena ada kacamata yang ditopang oleh hidung yang menahan kacamata. Yang ditahan oleh telinga di bagian belakang sini Bapak Ibu. Kira-kira waktu Bapak Ibu berjalan, Bapak Ibu melakukan semua aktivitas. Itu karena ada satu hubungan atau saling tolong-menolong antara hidung, mata, hidung dan telinga. Waktu ini bekerja sama, Bapak Ibu, kaki ini bisa berjalan kemana saja.
Kaki ini bisa berlari dan bisa melompat, bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas karena mata ini melihat. Waktu mata ini bisa melihat karena ada hidung dan telinga, tangan ini bisa bekerja dengan baik. Jadi ada satu kerjasama, satu kesatuan yang saling terhubung satu dengan yang lain. Bayangkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu hidup sendiri-sendiri. Saya tangan, saya tidak mau terhubung dengan kamu. Saya mata, saya tidak mau terhubung dengan kamu. Apakah kesatuan itu bisa terwujud? Kalau Bapak Ibu saling menopang satu dengan yang lain, terhubung satu dengan yang lain, maka kita akan ada dalam satu kesatuan. Kalau Bapak Ibu hari ini bisa ada di tempat ini dan mungkin Bapak Ibu masuk di bawah, lalu mungkin Asir akan menyapa Bapak Ibu dan aduh Ibu, hari ini puji Tuhan Ibu kelihatan cantik. Bapak hari ini kelihatan ganteng. Kira-kira itu karena apa Bapak Ibu? Karena kerjasama yang tadi itu Bapak Ibu. Mata bisa melihat di depan cermin lalu berdandan dengan rapi, berdandan dengan cantik. Lalu pujian itu datang kepada seluruh anggota tubuh. Jadi bukan hari ini Bapak Ibu bilang, aduh puji Tuhan telinga saudara cantik. Kan tidak begitu toh. Kita tidak memuji bagian tubuh sendiri-sendiri kan. Tapi tahu nggak bahwa yang bekerja sama itu mata, telinga, hidung, tangan yang coba menghias wajah kita. Pujiannya datang untuk satu tubuh. Puji Tuhan hari ini Bapak kelihatan ganteng. Kalau Bapak Ibu terhubung satu dengan yang lain. Pujiannya bukan pribadi. Tapi orang bilang benar hidupmu di dalam Tuhan. Orang akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Semuanya kembali kepada Tuhan yang mengerjakan itu di dalam kita. Kalau Bapak Ibu hidup dalam satu kesatuan, maka Mazmur 133 itu akan terwujud dalam kehidupan kita. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat ketiga bilang begini, seperti embun di Gunung Hermon, ia akan turun ke atas gunung-gunung. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Itu akibatnya karena tubuh ini saling bekerja sama. Lain tidak mementingkan kepentingan sendiri. Tapi tubuh ini saling menopang dan kita bisa hidup dalam kesatuan. Hal yang ketiga adalah salah meletakkan nilai. Seringkali Bapak Ibu ketika kita ada di satu tempat, atau Bapak Ibu dan saya kita ketemu dengan satu benda, tanpa kita sadari, kita langsung menaruh nilai untuk benda itu atau tempat itu. Misalnya, waktu Bapak Ibu memegang HP misalnya, tanpa kita sadari, wih HP ini bagus ya. Atau kita ada di satu tempat langsung, waduh tempat ini bagus, tempat ini indah. Hal yang sama bisa terbawa ketika Bapak Ibu dan saya ketemu dengan seseorang. Hal yang sama ketika Bapak Ibu ketemu dengan satu pribadi yang mungkin menurut Bapak Ibu dia dari keluarga yang biasa-biasa atau berpakaiannya sederhana. Tanpa saudara sadari kita menaruh nilai untuk seseorang waktu kita berjumpa dengan orang itu. Kita menilai, wah orang ini begini, orang ini begitu. Orang ini di luar sana Bapak Ibu, ada banyak komunitas yang dibangun berdasarkan nilai-nilai tertentu. Kita melihat ada komunitas yang dibangun karena mereka punya uang yang banyak. Ada komunitas yang dibangun karena mereka punya hobi yang sama. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang-orang yang hidupnya sederhana, orang-orang yang hidupnya biasa, mereka menjadi orang-orang yang tidak punya nilai di mata
mereka. Pertanyaannya buat kita begini Bapak Ibu. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita menaruh nilai apa untuk anggota tubuh kita yang lain? Sebagai satu kesatuan, sebagai satu jemaat lokal, sebagai satu dalam komunitas, kira-kira Bapak Ibu menaruh nilai apa kepada teman kita? Kira-kira Bapak Ibu dan saya menaruh nilai apa ketika melihat orang yang sederhana, mungkin berpakaian yang sederhana, mungkin dia cuma sekolahnya tidak tinggi. Kira-kira Bapak Ibu menaruh nilai yang apa kepada orang itu? Saya mau baca dalam 1 Korintus 12, dibilang begini dalam ayat 22. 1 Korintus 12 ayat 22 bilang begini, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, dibilang begini, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Bapak Ibu, kadang-kadang kesatuan itu sulit terwujud karena kita menaruh nilai yang salah terhadap sesama kita. Alkitab bilang begini, seharusnya anggota tubuh yang paling lemah itulah yang paling kita butuhkan. Anggota tubuh yang kurang terhormat seharusnya kita beri penghormatan khusus. Yang tidak elok kita beri perhatian khusus. Allah telah menyusun tubuh ini sedemikian rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia pun diberikan penghormatan khusus. Kadang-kadang Bapak Ibu kesatuan itu sulit terwujud karena kita meletakkan nilai yang salah kepada anggota tubuh yang lain. Kita bangun satu pengertian, kita bangun satu kesatuan berdasarkan standar kita, bukan standar kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kalau orang-orang yang sederhana datang, kira-kira respon kita kepada orang itu bagaimana? Kira-kira kalau seorang pejabat datang di hadapan kita, kira-kira respon kita bagaimana? Apakah respon kita terhadap seorang pejabat akan sama dengan respon kita terhadap seorang yang mungkin tukang sapu jalan? Kita menaruh nilai yang berbeda Bapak Ibu. Bahkan itu bisa di dalam komunitas, di dalam kesi kita bisa menaruh nilai yang sama. Kalau orang itu mungkin tidak pandai bicara, orang itu mungkin karena keluarganya mungkin hancur, kira-kira kita menaruh nilai yang apa kepada orang itu? Jangan meletakkan nilai yang sama, jangan menaruh nilai yang sama terhadap sesama kita. Anggota tubuh kita tidak akan meremehkan anggota tubuh yang lain. Mata tidak akan meremehkan tangan, tangan tidak akan meremehkan kaki. Tapi mereka bekerja sama membentuk satu tubuh. Kesatuan akan terwujud kalau Bapak Ibu dan saya kita hidup dan memberi nilai yang sama kepada semua orang. Pejabat tidak pejabat, yang sederhana, yang sekolah tinggi, yang buruh kasar, apapun. Kita menaruh nilai yang sama. Jangan bangun nilai menurut pandangan dunia. Tapi bangun nilai, taruh nilai untuk setiap orang sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. Yesus datang dan dia memberi nilai. Dia tidak melihat kaya yang miskin. Dia tidak melihat pintar atau apapun. Yesus bilang begini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang tidak berkesudahan. Itu nilai yang Tuhan taruh buat Bapak Ibu dan saya. Siapapun saudara, Tuhan bilang aku mengasihi engkau dengan kasih yang tidak berkesudahan. Itu nilai di mata Tuhan, bukan nilai di mata manusia.
Bapak Ibu, saya punya satu kejadian dalam hidup. Satu waktu saya ada di tempat makan, Bapak Ibu. Dan ini terjadi waktu saya sedang berkhotbah di sini. Setelah itu ada pesan yang datang, dikirim pesan. Bahwa, oh pendeta itu kah yang berkhotbah di GBI Rock Ambon? Lalu diceritalah dalam pesan itu. Bahwa pendeta itu kita pernah ada di satu tempat makan, lalu di sananya ada keluarga makan, kita ada duduk di sini. Pendeta itu marah-marah, pendeta itu bicaranya besar. Saya ingat, aduh ini di mana? Saya ketemu Bapak Ibu. Di satu waktu saya mengantar anak saya berobat ke dokter. Lalu sambil menunggu obat karena lama, kami mencari satu tempat untuk kami istirahat. Lalu kami memesan makan. Ternyata makanannya itu datang lama. Waktu pelayan itu mengantar makanan karena memang kondisi anak saya lagi sakit dan makanannya itu datang agak lama. Saya dalam posisi emosi, saya dalam posisi marah, dan ada orang mungkin yang duduk di sebelah sana melihat saya. Dan itu dikirim pesan. Kasih tahu buat saya. Asal berkhotbah, asal sampaikan firman. Padahal bicara dan pelayan saya marah-marah. Bicara dan pelayan saya suara besar. Asal mau berdiri bilang firman di mimbar. Saudara, saya melihat itu bukan satu penyerangan buat hidup saya. Tapi itu saya melihat sebagai satu koreksi buat hidup saya. Saya sedang menaruh nilai yang salah untuk pelayan di depan saya. Saya sedang menaruh nilai karena mungkin dia pelayan di satu tempat itu. Makanya saya bisa marah-marah karena mungkin saya pendeta. Bapak Ibu, saya bertobat Bapak Ibu. Dan saya tahu itu salah. Salah. Saya salah. Karena mungkin karena dia cuma pelayan yang biasa. Saya biasa suara tinggi, bisa marah-marah. Saya sedang menaruh nilai yang salah. Tuhan gak bilang begitu Bapak Ibu. Tuhan bilang aku mengasihi dia dengan kasih yang sempurna. Saya saja yang menaruh nilai yang salah kepada orang itu. Dan saya bertobat. Saya bertobat. Makanya sekarang Bapak Ibu kalau saya dengan istri dan anak-anak kalau ada di satu tempat. Saya mesti bicara agak besar. Joy itu biasa kasih ingat. Papa bicara palang-palang sadiki. Bapak bicara besar lelam. Dong kasih tahu le asal khotbah, asal begini. Jadi joy jadi peringatan. Kalau tidak kan do tinggi naik. Tapi saya sedang menaruh nilai yang salah kepada orang di depan saya. Saya saja Bapak Ibu tidak. Saya bertobat Bapak Ibu. Saya sedang menaruh nilai. Tuhan tidak menaruh nilai itu untuk kita sesama tubuh ini. Jangan salah memberi nilai untuk anggota tubuh yang lain. Jangan salah memberi nilai untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Seharusnya Bapak Ibu sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus mengatakan begini bahwa saya tidak bisa hidup tanpa anggota tubuh yang lain. Saya membutuhkan anggota tubuh yang lain. Mengapa Yesus sangat mengecam orang Farisi ahli-ahli Taurat? Karena mereka menaruh nilai yang salah kepada pelacur, pemungut cukai, orang-orang yang tidak dihargai. Orang Farisi tidak bergaul dengan mereka. Makanya waktu Yesus datang, Yesus menabrak semua nilai itu. Bahkan Yesus datang kepada pelacur, kepada pemungut cukai. Yesus bergaul dengan mereka. Karena itu bukan nilai kerajaan sorga. Pertanyaannya buat kita pagi ini, apakah benar kita sedang menaruh nilai kepada orang yang ada di depan kita dengan nilai yang... Apakah kita melihat orang itu seperti Tuhan melihat? Anggota tubuh yang satu tidak bisa mengatakan kepada anggota tubuh yang lain,
Bahwa engkau tidak bernilai, saya lebih bernilai. Tangan tidak bisa berkata kepada kaki bahwa saya lebih bernilai, saya lebih dipakai Tuhan. Anggota tubuh yang satu berkata bahwa saya boleh, saya sering digunakan, kamu jarang digunakan. Saya boleh, saya sering berdiri di altar, saya menyampaikan firman, kamu tidak. Anggota tubuh yang satu tidak bisa mengatakan bahwa saya ini yang terus melayani, kamu tidak. Itu tidak bisa terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tubuh nggak bisa saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Tapi tubuh ini harus terhubung, kerjasama, saling menopang. Akhirnya tubuh keseluruhan ini bisa berfungsi secara maksimal. Di ayat yang ke-24, 1 Korintus 12 ayat ke-24b mengatakan begini. Aku telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Tuhan bilang Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Terjemahan lain bilang begini. Allah mempersatukan tubuh supaya anggota-anggota yang dianggap lemah dan kurang terhormat mendapat perhatian dan penghargaan khusus. Kita harus memandang sesama kita dengan cara pandang yang berbeda. Tuhan telah menciptakan kita masing-masing dengan kekuatan kita. Jangan salah memberi nilai kepada tubuh yang lain, kepada anggota tubuh yang lain. Di dalam ayat yang ke-25 dari 1 Korintus 12 dibilang begini, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ternyata Bapak Ibu, semua yang Tuhan kerjakan, karunia yang Tuhan taruh, kekuatan yang Tuhan taruh di dalam kita, anggota tubuh itu bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Ada tujuannya Bapak Ibu. Supaya apa Bapak Ibu? Jangan terjadi perpecahan. Tujuan Tuhan buat kita jelas Bapak Ibu. Alkitab bilang jelas. Ketika kita hidup dan saling menghormati satu dengan yang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Ketika kita meletakkan nilai yang benar kepada setiap anggota tubuh Kristus, kita hidup saling menghormati satu dengan yang lain, maka hasilnya adalah supaya tidak terjadi perpecahan. Kenapa perpecahan terjadi dalam kebersamaan? Kenapa perpecahan sering terjadi dalam kesatuan? Karena kita saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Kita menaruh nilai yang salah kepada orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu supaya kesatuan itu bisa terwujud? Saya mau baca dalam Ibrani 10 ayat 24. Apa yang harus kita lakukan supaya kesatuan itu bisa terwujud? Dibilang begini dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Untuk kesatuan itu bisa terwujud, jawabannya cuma begini Bapak Ibu. Marilah kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita saling memperhatikan, kita saling menasihati, kita saling mendorong dalam kasih, dan kita saling melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di antara kita. Kebenaran firman Tuhan menulis seperti itu Bapak Ibu. Saling memperhatikan, saling menasihati. Kalau semua ini ada di dalam kita, kesatuan itu pasti terwujud. Perpecahan itu tidak mungkin terjadi. Saya mengundang tim musik, mari ada di depan. Saya akan mengakhiri sharing saya pagi hari ini. Saya mau baca dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4.
Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4 saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dibilang begini, apapun yang kamu lakukan, apapun, semuanya Bapak Ibu, apapun yang kamu lakukan, janganlah mementingkan kepentinganmu sendiri atau menonjolkan diri. Utamakanlah kepentingan setiap saudara seiman lebih daripada kepentinganmu sendiri. Dan tetaplah rendah hati. Di ayat yang keempat, janganlah kamu hanya sibuk memikirkan keperluanmu sendiri. Tetapi pikirkanlah juga keperluan orang lain. Bapak Ibu, sebenarnya kita orang Ambon. Kita sudah punya nilai-nilai itu ada di dalam kita. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Filipi pasal 2 tadi sebenarnya itu ada di dalam kita orang-orang Ambon. Kita sering mendengar kalimat ini. Potong di kuku, rasa di daging. Sagu salempeng dibagi 2. Jangan pisah katong. Sebenarnya itu nilai dari Filipi pasal 2 tadi Bapak Ibu. Sebenarnya kalimat ini menunjukkan bahwa kita orang-orang Ambon, kita bisa hidup dalam kesatuan. Karena di dalam kita ada nilai itu. Potong di kuku, rasa di daging. Bahasa itu tidak ditemukan di tempat lain, cuma ada di Ambon. Sagu salempeng dibagi 2. Bukankah itu hidup persaudaraan? Jangan pisah katong. Bahasa-bahasa yang sederhana Bapak Ibu. Tapi sebenarnya itu ciri kita orang Ambon bisa hidup dalam kesatuan. Saya mau baca dalam 1 Korintus 12 ayat 26. 1 Korintus ayat 26 bilang begini. Karena itu, jika satu anggota menderita, dibilang begini, bukan sebagian anggota menderita. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Bapak Ibu, kalau tangan ini tertusuk, mulut ini yang berteriak, aduh. Kalau itu sakit, mata ini akan mengeluarkan air mata menetes. Yang sakit tangan. Dibilang tadi itu, jika satu anggota menderita, semua turut menderita. Apakah ini ada di dalam komunitas kita? Ataukah ini cuma bahasa? Padahal begini Bapak Ibu, kalau kalimat ini saya terjemahkan dalam bahasa Ambon. 1 Korintus 12 ayat 26 ini saya terjemahkan dalam kata-kata orang Ambon bilang begini. Ali rasa, beta rasa. Satu anggota turut menderita, semua anggota menderita. Saya mau ajak kita pagi hari ini Bapak Ibu. Mari, hiduplah dalam kesatuan. Karena kesatuan itu merupakan kehendak Tuhan, merupakan kerinduan Tuhan buat kita semua. Tuhan bilang begini, seperti aku dan Bapa satu, demikianlah kita satu Bapak Ibu. Kesatuan itu menjadi kerinduan Tuhan. Firman Tuhan bilang, usahakanlah kesejahteraan. Usahakanlah supaya kita hidup dalam kesatuan. Kesatuan itu manis Bapak Ibu. Dan itu ada di dalam kehidupan kita orang-orang Ambon. Minggu depan kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa ini. Kiranya kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita menjadi orang-orang yang bisa hidup dalam kesatuan. Kesatuan itu bukan mimpi Bapak Ibu, tapi kesatuan itu bisa menjadi kenyataan. Waktu kita hidup sebagai anggota tubuh Kristus, lain tolong lain, lain mengasihi lain.
Jangan hidup terpisah satu dengan yang lain. Mari kita berfungsi secara maksimal. Dan marilah kita meletakkan nilai yang benar di antara anggota-anggota tubuh Kristus. Tuhan berkati Bapak Ibu.